Ada kisah yang luar biasa teman-teman tentang kuasa Nabi menyembuhkan penyakit. Ini kalau Nabi Isa AS menyembuhkan tuli dan bisu, dengarkan bagaimana Nabi SAW menyembuhkan penyakit para sahabat. Dalam riwayat Bukhari, semua saya ambil dalam riwayat Sahih ini, kisah tentang Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi' ini teman-teman? Salah satu pimpinan Yahudi, salah satu raja Yahudi yang suka benci sekali dengan Islam, suka memerangi Islam. Tapi dia sembunyi-sembunyi, seperti orang munafik. Kalau ada satu suku Arab mau nyerang Madinah, dibiayai sama dia. Kalau ada perempuan penari hina Nabi SAW, hina Islam, dibiayai sama dia. Kalau ada penyair yang menghina Islam juga dibiayai sama dia. Pokoknya dia bermain di belakang lah. Nabi SAW berkata setelah habis sholat subuh, lalu berkata, siapa yang menyelesaikan urusannya Abu Rafi'? Ini bahasa santun ya. Maksudnya siapa yang bisa bunuh dia itu? Ini orang buat masalah nih. Sedikit-sedikit ada pasukan nyerang, yang biaya Abu Rafi'. Sedikit ada wanita menghina Islam, Abu Rafi' di belakangnya. Penyair, Abu Rafi', semua Abu Rafi' di belakangnya. Nabi SAW bilang, siapa yang bisa bunuh ini? Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, beliau mengatakan Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu ini punya pandangan mata yang rabun. Zaman dulu nggak ada kacamata kan, jadi mungkin punya minus gitu. Jadi agak rabun matanya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusannya. Kata Nabi SAW, baiklah, pergi bawa beberapa temanmu. Abdullah bin Atiq mengajak beberapa temannya, tidak disebutkan jumlahnya, mereka pergi. Tiba di benteng Abu Rafi' malam hari. Kebetulan Abdullah melihat bentengnya ini dijaga oleh beberapa orang dan cuma satu pintu. Dan ini penjaga benteng menghafal mukanya orang yang dalam benteng. Jadi nggak bisa orang asing masuk. Malam sudah ditutup. Maka teman-teman Abdullah mengatakan, kami mau istirahat dulu, hai Abdullah. Izinkan? Izinkan, silakan istirahat di seberang benteng itu. Abdullah bilang, saya mau lihat dulu, siapa tahu ada jalan untuk masuk. Subhanallah, waktu teman-teman Abdullah pada ketiduran, tiba-tiba saja pintu gerbang benteng dibuka, keluar dari benteng perempuan, anak-anak bawa obor, ribut, suara gemuruh. Ternyata terdengar karena mereka menggunakan bahasa Arab juga waktu itu, orang-orang Yahudi, karena mereka tinggal di Jazirah Arab. Maka mereka si Abdullah dengar, mereka bilang, untanya raja kami Abu Rafi' sedang hilang, carilah. Jadi rupanya untanya hilang, dicari sama masyarakatnya, mereka keluar semua. Abdullah melihat ini kesempatan. Kalau dia bangunkan temannya lama lagi, dia jalan sendiri. Dia bilang, saya pun menyelip di antara orang-orang yang masuk sampai akhirnya saya masuk ke dalam benteng. Begitu masuk dalam benteng, dia bilang, saya sembunyi di kandang keledai. Ada kandang keledai, dan keledai ini hewan teman-teman sekalian. Kalau dia mau ngomong, dia bersuara, kalau tidak, dia tidak bersuara. Walaupun ada bom di sebelahnya. Jadi keledai agak berbeda gitu. Dia sembunyi di sebelah keledai ini tidak mau teriak, tidak mau suara kalau dia merasa tidak perlu gitu. Kalau dia bersuara juga buruk. Kata Allah, inna angkarat aswati la sautul hamir, gitu kan. Suara yang paling buruk suaranya keledai. Kata Abdullah, saya sembunyi di kandang keledai. Sampai orang semua sudah masuk, penjaga benteng sudah merasa aman, dia mencantolkan pintu gerbang, lalu mereka pun pergi tidur. Setelah aman, saya pun membuka pintu gerbang, kemudian saya cantolkan dengan batu supaya saya bisa lari. Lalu saya mulai mencari di mana rumahnya Abu Rafi'. Saya melihat ada 2 lantai, ada ruangan 2 lantai. Lantai yang di atas ini ada kayak ada penerang, ada lampu. Zaman dulu orang pakai sumbu, gitu kan. Lalu kemudian terdengar di sana suara orang-orang mengatakan Abu Rafi', Abu Rafi'. Maka saya tahu itu adalah rumahnya Abu Rafi'. Di sebelah rumah Abu Rafi' ada rumah-rumah juga pakai pintu dan ada cantolan-cantolannya. Kayak sekarang kita zaman dulu tuh ditaruh terus digembok dari luar gitu kan. Dia bilang begitu sudah dipadamkan lampu sumbunya, semua orang sudah masuk ke rumah-rumah di sebelah. Saya pun naik ke lantai 2 lalu saya menutup semua pintu-pintu itu. Lalu kemudian saya buka pintunya rumahnya Abu Rafi', lalu saya mengatakan, Abu Rafi'. Abu Rafi' ini hafal suara teman-temannya dan sudah gelap. Kata Abu Rafi', siapa itu? Abdullah bilang, begitu saya dengar suara mengatakan dari satu arah, siapa itu? Saya ke sana, saya tebaskan pedang saya, kemudian saya lari keluar. Karena matanya agak gelap dan gelap juga ruangan. Saya ingin melihat cahaya langit yang masih ada di malam hari gitu kan. Ternyata waktu saya tiba di pintu rumah Abu Rafi' belum mati. Dia berteriak kesakitan gitu kan. Maka saya pun mengatakan, mengubah suara saya lagi. Lalu saya mengatakan, ada apa wahai Abu Rafi'? Abu Rafi' bilang, ada orang yang berusaha bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara di arah suaranya dia, saya mengejar lalu saya tebas lagi dengan pedang. Kembali lagi ke pintu, ternyata Abu Rafi' belum mati. Kata Abdullah, saya mengubah suara saya ketiga kalinya.
Ada apa wahai Abu Rafi? Dengan suara yang berbeda, gitu kan? Baru Abu Rafi dengan dalam kesadikan, ada orang mau bunuh saya. Kata Abdullah, saya pun mendatanginya, lalu saya pastikan pedang saya tancapkan ke dadanya sampai tulang belakangnya bunyi. Ya. Mati, kemudian dia bilang saya tinggalkan. Kemudian saya turun, karena buru-buru, ini sudah ribut di sekitar rumahnya Abu Rafi ini. Dia bilang saya buru-buru turun dari anak tangga, karena buru-buru, akhirnya saya tidak menghitung lagi anak tangga, saya jatuh, tulang kering saya patah. Tulang kering kaki kanannya patah. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan saya cabut imamah saya, lalu saya ikat kaki saya, kemudian saya berjalan dengan satu kaki keluar sampai menyeberang ke tempat teman-teman saya. Teman-teman saya pun sudah bangun, lalu mereka mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Abdullah mengatakan, alhamdulillah Allah sudah menyelesaikan urusan musuhnya. Sudah begini ceritanya, sudah mati. Gitu. Lalu kata teman-temannya, kalau gitu kita pulang ke Madinah, beritakan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, sebentar, saya tidak mau pulang sampai saya pastikan Abu Rafi mati. Kalau kalian mau pulang, pulang aja dulu. Teman-temannya lalu pulang ke Madinah. Abdullah nunggu sampai pagi hari, terbit matahari, habis subuh lah. Biasanya tradisi orang Yahudi kalau ada pimpinan mereka mati, mereka naik ke menara-menara benteng, lalu mereka menyampaikan kalau si fulan mati. Pagi-pagi terdengar suara dengan diteriak-teriakin, Abu Rafi mati terbunuh semalam. Barulah Abdullah mengatakan saya tenang, dia pulang ke Madinah. Tiba di Madinah diberitakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan alhamdulillah dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Tapi Abdullah bilang, ya Rasulullah, tapi kaki saya patah. Nih tulang keringnya patah, nggak bisa jalan. Kata Nabi SAW, ubsut rijlak, luruskan kakimu ke arah saya. Diluruskan, lalu Nabi SAW meludahi lukanya ya Abdullah. Kata Abdullah, waktu Nabi SAW meludahinya, tiba-tiba saya bisa loncat dan bisa berlari. Tapi teman-teman, ini ludahnya siapa? Jawab dulu. Nabi SAW. Jangan pulang dari sini mengaku ludahnya bisa seperti Nabi SAW. Ini mukjizat, ya. Jangan salah paham ini.